bertahun-tahun bertahan dengan handphone ringkas, nggak aneh sih guys kalau ngeliat Asus tuh sekarang balik badan dan ngikutin tren handphone berukuran besar. Ya, nampaknya sih pasar handphone berukuran ringkas nih terlalu kecil buat jadi fokus utama guys. Nah, cuma nih di balik perubahan ini tuh juga ada hikmahnya nih best friend. Jadi HP ini nih nggak cuma menarik dari segi desain, bisa dilihat kan, tapi juga nawarin baterai yang super tahan lama, terus juga performa yang ngebut dan kamera yang lebih bervariatif. Zenfone 11 Ultra kelihatannya ngusung DNA desain dari lini laptop Zenbook nih best friend. Sama-sama diselimuti oleh warna hitam matte dengan ukiran logo Asus yang membuatnya tuh terlihat sangat menawan. Saya bisa bilang desain handphone ini tuh hampir sempurna nih. Cuman satu aja yang agak ngeganjel, yakni tonjolan kameranya. Entah kenapa kerasa kayak nggak sesuai aja gitu dengan keseluruhan desainnya. Nah, mengesampingkan hal tersebut, saya suka banget sama desain handphone ini. Bagian belakangnya menggunakan material kaca yang terasa mulus di tangan dan framenya terbuat dari material metal yang kokoh. Setiap sisi handphone ini dirancang tanpa bagian yang tajam, jadi sangat nyaman digenggam. Dimensi Zenfone 11 Ultra sekitar 11% lebih besar dibandingin sama Zenfone 10. Cuman sekarang tuh jadi sedikit lebih tipis guys. Perbedaan paling signifikan terletak pada beratnya nih guys, yang sekarang mencapai 225 gram. Tergolong agak berat sih untuk handphone zaman now. Selain mengusung komponen standar kayak tombol pengatur volume, tombol power, slot kartu SIM ganda, dan port USB Type-C, Zenfone 11 Ultra ini masih nyediain audio jack nih best friend yang bisa jadi nilai tambah menarik. Handphone ini pun udah tersertifikasi IP68 untuk ketahanan dari air dan debu. Lanjut soal layarnya nih, Zenfone 11 Ultra dilengkapi dengan layar unggulan, yakni layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci yang ngedukung resolusi 2400x1080 pixel dan HDR10. Layar ini mampu ngehasilin tampilan yang kelihatan tajam nih guys, dan warnanya tuh memikat di mata. Teknologi LTPO pada layar ini memungkinkan Zenfone 11 Ultra buat nyesuaiin refresh rate dari 1Hz sampai 120Hz sesuai dengan kebutuhan. Nah, khusus untuk gaming nih, refresh rate-nya bisa ditingkatin sampai 144Hz. Berkat refresh rate dinamis ini, layar handphonenya nggak cuma mampu ngehemat baterai, tapi juga nampilin animasi dengan sangat mulus. Kecerahan layar Zenfone 11 Ultra ini tuh maksimalnya bisa mencapai 2500 nits guys, sedangkan di mode high brightness mode mencapai 1600 nits. Konten di layar tuh tetap bisa terlihat dengan jelas nih guys, meskipun kita pakainya di bawah sinar terik matahari. Dan buat mastiin layarnya ini tuh lebih tahan dari goresan dan benturan, Asus menggunakan teknologi Corning Gorilla Glass Victus tuh. Dan selain itu juga buat mempermudah autentikasi nih, terdapat pemindai sidik jari optik di dalam layarnya. Lanjut ke performanya nih, sebagai handphone flagship, Zenfone 11 Ultra ini tentunya dilengkapi dengan chipset tercepat saat ini guys, yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ditemani RAM LPDDR5X 12GB dan penyimpanan UFS 4.0 256GB pada varian yang Gadgetren gunakan, performa HP ini ngebut bingits nih guys untuk aktivitas sehari-hari. Zenfone 11 Ultra dengan mudah nih ngeraih skor Antutu sebesar 2.096.671. Pada pengetesan menggunakan Geekbench, handphone ini mendapatkan skor 2.222 untuk single core dan 6.798 untuk multi-core. Buat menguji kestabilan performanya pas penggunaan berat dalam waktu lama, HP ini diuji dengan 3D Mark White Lab Extreme dan menghasilkan skor maksimal 5155 dengan stabilitas 64%. Saat memainkan game Genshin Impact dengan setelan grafis tertinggi, Zenfone 11 Ultra mampu menjaga FPS stabil di sekitar 50. Setelah bermain selama setengah jam nih di ruangan tanpa AC, suhu keseluruhan handphone ini kerasa hangat dengan bagian bawah tercatat sekitar 37 derajat Celcius dan bagian atas dekat kamera tercatat sekitar 41 derajat Celcius guys. Nah, selanjutnya nih, Gadgetren menguji handphone ini dengan memainkan game Real Racing 3. Zenfone 11 Ultra berhasil ngejaga FPS stabil di 120 ketika menggunakan mode High Performance melalui fitur Game Genie. Untuk game terakhir, Gadgetren mencoba Call of Duty Mobile di mana handphone ini mampu ngejaga frame rate stabil di 61 fps pada setelan grafis max dan frame rate max.
Soal bubunyian, Asus nyematin speaker stereo ganda pada Zenfone 11 Ultra ini yang telah dikalibrasi oleh Direct guys. Kualitas audio yang dihasilin tuh terdengar sangat baik di telinga saya, bahkan pada volume tinggi. Dan hal ini tentunya bikin pengalaman bermain game ataupun nonton film jadi makin menyenangkan. Nah, ini dia nih salah satu peningkatan besar dari Zenfone 11 Ultra dibandingin dengan generasi sebelumnya adalah konfigurasi 3 lensa pada kamera belakangnya. Handphone ini sekarang dilengkapi dengan lensa utama Sony IMX890 50MP, lensa ultrawide 13 MP, dan yang terbaru nih, lensa telefoto 32MP. Lensa utama kameranya mampu menghasilin foto dengan hasil yang memuaskan baik di siang maupun malam hari best friend. Pada mode potret pun lensa utamanya tuh bisa ngehasilin efek bokeh yang rapi guys. Cuman aja nih saya ngerasa foto dengan lensa utamanya ini tuh warnanya agak over saturasi. Ini terutama kelihatan pas lagi memotret wajah. Pada malam hari, aplikasi kamera Zenfone 11 Ultra seringkali secara otomatis ngaktifin mode malam atau night mode. Nah, mode ini tuh memperpanjang waktu shutter kamera buat ngehasilin gambar malam yang lebih jernih. Perbedaan antara foto yang diambil dengan mode malam dan tanpa mode malamnya tuh sangat signifikan nih guys, terutama pada area yang diterangi lampu. Lensa ultrawide pada Zenfone 11 Ultra punya sudut pandang luas mencapai 120 derajat yang sangat cocok nih buat memotret pemandangan. Cuman hasil foto dengan lensa ini tuh terkadang terlihat sedikit lebih gelap nih guys dibandingkan dengan hasil foto menggunakan lensa utama. Nah, layaknya handphone flagship, Zenfone 11 Ultra dilengkapi dengan lensa telefoto yang mampu melakukan pembesaran optik hingga 3 kali. Hasil foto dari lensa ini tuh terlihat cukup tajam nih guys. Nah, buat mastiin stabilitas saat pemotretan, terdapat fitur Optical Image Stabilization di lensanya. Untuk selfie-nya nih, Zenfone 11 Ultra dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 32MP yang mampu merekam wajah dengan detail yang baik. Dalam mode potret, kamera depan ini mampu ngehasilin efek bokeh yang rapi best friend, memisahkan subjek foto dengan latar belakang dengan jelas. Salah satu keunggulan utama dari kamera Zenfone 11 Ultra adalah teknologi gimbal OIS pada lensa utamanya. Fitur ini berguna bingit saat ngerekam video nih guys, dimana bisa ngehasilin gerakan kamera yang sangat halus mirip dengan menggunakan gimbal eksternal. Perbedaan kehalusan gerakan videonya tuh sangat terlihat pada 3 mode stabilisasi, yakni ada off, adaptive, dan yang paling halus adalah super steady. Cuman dalam mode super steady, resolusi videonya tuh terkunci maksimal Full HD pada 60fps nih guys. Lensa utama Zenfone 11 Ultra bisa ngerekam video hingga resolusi 8K pada 24fps atau 4K pada 60fps. Kamera ini juga ngedukung rekaman video dalam mode HDR yang memperlihatkan lebih banyak detail terutama di area yang gelap dibandingin dengan mode standar. Namun sayangnya untuk kamera depan, Zenfone 11 Ultra ini tuh hanya bisa ngerekam video pada resolusi Full HD dengan 30fps. Nggak ada opsi buat ngerekam video kamera depan pada 60fps bahkan di resolusi HD. Nah, ini dia nih salah satu hal lain yang paling saya suka dari Zenfone 11 Ultra ini adalah ketahanan daya baterainya best friend. HP ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5500 mAh, sedikit lebih gede dibandingin dengan handphone lain di kelasnya. Saya bisa pakai handphone ini dengan screen on time selama 7 jam 12 menit sampai baterainya tuh mencapai tingkat 10% untuk penggunaan sehari-hari kayak misalnya tuh browsing, terus ngambil foto, bersosial media, dan ngirim email. Nah, ini tuh tergolong sangat tahan lama nih best friend untuk standar penggunaan saya yang biasanya di handphone lain tuh cuma sekitar 4-5 jam aja. Ketika diuji menggunakan aplikasi PCMark dengan setelan kecerahan layar 50%, baterai terisi penuh dan refresh rate 60Hz, Zenfone 11 Ultra ini mendapatkan skor impresif, yakni 18 jam 47 menit. Wow. Sedangkan pengujian pada mode 120Hz menghasilkan skor 18 jam 24 menit. Nah, yang disayangkan nih best friend, Asus tuh ngikutin tren yang saya kurang suka nih dari handphone flagship zaman now. Apa coba? Iya, bener nggak disediain charger bawaan.
Hal ini bikin kita sebagai pengguna harus cari-cari charger tambahan yang bisa atau cocok buat manfaatin fitur fast charging 65 watt yang didukung sama ponsel ini. Pas saya coba pakai charger Ugreen 65 watt yang saya punya, butuh waktu tuh sekitar 1 jam 14 menit buat ngisi daya baterai handphone ini dari level 10% sampai kembali terisi penuh. Untuk OS-nya, Zenfone 11 Ultra ini dilengkapi dengan sistem operasi Android 14 secara bawaan. Cuman Asus tuh nggak ngejanjiin software update yang lama nih guys, seperti layaknya handphone flagship zaman now. Antarmuka Zenfone 11 Ultra kelihatan sederhana dan pengguna diberi opsi buat menggunakan antarmuka stok Android. HP ini juga nawarin beberapa fitur AI nih guys. Meskipun buat ngaktifin fitur ini tuh kita perlu ngunduh atau download kit tambahan yang ukurannya bisa beberapa gigabyte. Nah, salah satu fitur AI-nya adalah AI Wallpaper yang memungkinkan handphone ini buat menciptakan wallpaper secara cerdas dari berbagai pilihan yang tersedia. Sayangnya nih guys, seringkali wallpaper yang dihasilin tuh kelihatan kurang tajam. Nah, salah satu fitur lain yang bermanfaat adalah AI Transcript di Zenfone 11 Ultra yang memungkinkan kita buat membuat transkrip dari rekaman suara dengan akurasi yang hampir sempurna. Meskipun fitur ini tuh masih versi beta dan belum support bahasa Indonesia. Setelah transkrip dibuat nih guys, saya bisa membuat ringkasan dari rekaman tersebut. Cuman proses meringkasnya agak lambat dan hasilnya kurang memuaskan nih. Terkadang beberapa poin penting kelewat. Fitur AI menarik lainnya adalah Semantic Search. Dengan ini, kita bisa mencari foto di aplikasi galeri bawaan handphone dengan cukup mengetik jenis foto yang ingin dicari, misal kayak makanan atau gedung bertingkat. Saya termasuk ke golongan yang akurat popo nih guys. No problemo, nggak masalah kalau Asus mau bikin Zenfone ini jadi lebih besar. Meskipun ya ini berarti pilihan bagi pelanggan yang cari-cari handphone mungil tuh semakin sedikit. Cuman dengan ukuran yang baru ini, Zenfone 11 Ultra berhasil guys nyajiin pengalaman flagship yang sangat baik. HP ini nggak cuma nawarin performa yang cepat, tapi juga punya daya tahan baterai yang luar biasa panjang. Ditambah lagi, HP ini juga dibalut dengan desain yang menawan banget nih dan kokoh, kerasa deh pokoknya pas kalian pegang langsung guys. Kamera Zenfone 11 Ultra juga lebih beragam berkat adanya lensa telefoto untuk foto jarak jauh. Asus juga kembali ngehadirin teknologi gimbal OIS di lensa kamera utamanya yang sangat bermanfaat nih kalau kalian mau perekaman video. Cuman sayangnya Asus nggak nyediain konektivitas eSIM di HP ini yang biasanya tuh fitur ini umumnya ada di handphone-handphone flagship guys. Selain itu juga nggak disertain charger bawaan buat manfaatin teknologi fast charging yang disupport Zenfone 11 Ultra. Dengan harga yang cukup terjangkau untuk sebuah handphone flagship yaitu Rp10.999.000, Zenfone 11 Ultra sangat menarik nih best untuk dipinang. Kalau kalian gimana nih pendapatnya soal Zenfone yang baru ini? Boleh komen-komen juga ya guys di bawah. Ya, segitu aja video gadget kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Ketemu Mamat, kerjaannya jajan terus. Thank you so much dan jangan lupa bantu support kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen dengan video website kita di gadgettrend.com. Saya mau pamit lagi dulu, mau salah kata, and see you on the next video. Bye-bye.